Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menulis abstrak, baik itu untuk jurnal ataupun mau karya ilmiah seperti skripsi, tesis, maupun disertasi. Apakah yang disebut dengan abstrak? Secara definisi, abstrak merupakan ringkasan singkat, mandiri, dan kuat dari sebuah artikel jurnal, makalah, skripsi, tesis, atau disertasi. Lalu, di manakah posisi dari abstrak itu? Dia berada di bagian awal dari sebuah tulisan karya ilmiah. Format abstrak harus benar-benar teman-teman perhatikan bahwa untuk karya ilmiah biasanya merupakan satu paragraf tunggal. Jadi jangan terdiri dari beberapa paragraf. Kecuali untuk jurnal tertentu seperti jurnal yang dipublikasikan oleh Emerald Publisher, maka abstraknya terdiri dari beberapa paragraf. Panjangnya menurut aturan dari APA atau American Psychological Association sebaiknya terdiri dari 150 hingga 250 kata. Oke, isi dari abstrak itu baiknya terdiri dari apa saja sih? Ini saya memiliki beberapa catatan mengenai bagian dari abstrak, ada yang sifatnya wajib atau opsional. Yang pertama, dia harus menjelaskan latar belakang, lalu permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan kontribusi penelitian atau originalitas. Nah, jika teman-teman melihat nanti ada contoh dari abstrak dari artikel yang pernah saya tulis, maka teman-teman akan melihat ada beberapa bagian dari abstrak ini yang tidak ada. Misalnya pada bagian permasalahan ada yang tidak ada, atau bagian kesimpulannya tidak ada, atau bagian kontribusinya tidak dijelaskan di abstrak itu karena sifatnya opsional. Yang wajib adalah tujuan penelitian itu harus ada, metode penelitian harus ada, hasilnya itu harus ada. Oke, biasanya karena kan tadi hanya terdiri dari satu paragraf dan terdiri dari 250 kata, biasanya latar belakang itu menjelaskan mengenai apa yang mendorong Anda melakukan penelitian. Itu hanya satu kalimat saja. Untuk permasalahan, itu juga satu kalimat yang menjelaskan apa masalah penelitian yang ingin Anda pecahkan. Untuk tujuan penelitian, ini wajib. Biasanya terdiri satu atau dua kalimat yang menjelaskan apa tujuan utama penelitian Anda. Untuk metode penelitian itu juga wajib, itu terdiri 2 atau 3 kalimat. Dia menjelaskan desain penelitian, sampel, jumlah sampel, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Hasil penelitian ini wajib terdiri dari 2 atau 3 kalimat, menjelaskan mengenai inti dari hasil penelitian, mana variabel yang paling signifikan, mana yang tidak signifikan. Jangan menuliskan ulang hipotesis pada bagian hasil penelitian ini. Atau jangan menuliskan angka-angka statistik seperti terima H0, tolak H0, pada V-value berapa. Ya, angka hanya muncul di bagian metode penelitian dalam bentuk jumlah sampel. Nah, kesimpulan ini opsional, satu kalimat saja menjelaskan apa hal atau variabel yang paling signifikan mempengaruhi variabel dependent atau apa yang paling tidak signifikan, tapi ini berupa kesimpulan singkat satu kalimat. Keterbatasan penelitian, ini juga satu kalimat untuk kontribusi apa kebaruan yang ditawarkan oleh penelitian Anda. Untuk beberapa jurnal, section ini sangat perlu. Jadi dari segi panjang biasanya hanya terdiri dari 10 sampai 12 kalimat. Oke, ini ada artikel contoh pertama dari abstrak. Ini kami tulis bersama tim. Ya, saya penulis terakhir di jurnal yang diterbitkan di Journal of Consumer Behavior. Ini hanya terdiri dari 145 kata, terdiri dari hanya latar belakang, gap atau permasalahan, tujuan, metode, dan hasil. Ya, gap itu berarti permasalahan penelitian. Dalam hal ini bahwa di sini kalau teman-teman membaca bahwa penelitian mengenai bagaimana co-creation dari backers atau para pendukung dari co-creation di dalam crowdfunding itu masih sedikit gitu penelitiannya. Jadi itu ada terjadi gap atau permasalahan. Di sini
kami menjelaskan mengenai latar belakangnya dulu bahwa reward-based crowdfunding provide a rich arena for co-creation, where different type of dialogues between backers and project initiator aid crowdfunding performance. Jadi di sini menjelaskan bahwa reward-based crowdfunding memberikan penjelasan mengenai co-creation di mana terjadi berbagai macam dialog antara backers atau pendukung dan juga inisiator dari proyek di dalam kesuksesan suatu crowdfunding. Lalu diikuti gap atau permasalahan bahwa penelitian mengenai hal tersebut masih sedikit. Maka setelah itu muncullah apa yang menjadi tujuan penelitian. Di sini sedikit menyebutkan teori apa yang digunakan. Based on signaling theory, this research investigates. This research aims to, itu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ada dua di sini. Ada dua kalimat, the present study also examines, jadi tambahan tujuan penelitian lainnya. Setelah itu jika teman-teman perhatikan di sini metodenya hanya ada satu kalimat. We use a panel dataset of 446 reward-based crowdfunding project with 7,250 observation days. Jadi kami menggunakan dataset yang bersifat panel dari 446 project crowdfunding yang terdiri dari 725 observasi. Di sini selanjutnya langsung diakhiri dengan hasil. The results show that, berarti hasilnya menunjukkan bla bla bla. Furthermore, hasil lainnya menunjukkan, jadi ini hanya terdiri dari latar belakang, gap, tujuan, metode, hasil yang terdiri dari 145 kata. Contoh kedua ini lebih singkat lagi, ini paper saya yang diterbitkan di Mid Science, juga jurnal Q1. Ini lebih singkat lagi, terjadi latar belakang. Latar belakangnya itu karena terjadi the lack of public understanding of frozen meat. Masih sedikit sekali pemahaman publik mengenai apa nilai gizi dari daging beku. Karena para konsumen senangnya mengkonsumsi daging segar, padahal pemerintah telah banyak mengimpor daging-daging frozen. Hanya sayang sekali daging-daging tersebut tidak diserap oleh pasar. Nah, setelah latar belakangnya saya jelaskan atau latar belakang sekaligus permasalahan tersebut saya jelaskan, langsung saya masuk ke tujuan. The study aims to analyze. Studi ini bertujuan untuk menganalisis persepsi konsumen atau consumer perception yang mempengaruhi intention to purchase frozen meat yang dimediasi oleh variabel apa. Di sini saya sebutkan variabelnya apa, jadi hanya ada dua kalimat menjelaskan tujuan, langsung ke metode. Metodenya itu hanya terdiri dari dua kalimat. The method used in this study is quantitative. Menggunakan online questionnaire, mengumpulkan data dari 536 konsumen yang merupakan pembeli dan juga decision maker dalam pembelian daging. Analisis dilakukan melalui structural equation modeling. Hasilnya hanya satu kalimat. The result of the study indicate that the higher consumer perception of nutritional content, sensory appeal, and price lead to higher attitude toward frozen meat and in turn purchase intention. Jadi hanya satu kalimat menjelaskan apa saja yang menjadi variabel berpengaruh. Jadi di sini hanya ada 4 bagian, latar belakang, tujuan, metode, dan hasil. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa beberapa jurnal memiliki style yang berbeda dari segi abstrak. Jadi ini terdiri dari beberapa bagian. Ya, masing-masing bagian ini satu paragraf. Ini paper saya yang diterbitkan di Journal of Islamic Marketing yang diterbitkan Emerald. Jadi tujuan ini ada satu paragraf, hasil satu paragraf, findings satu paragraf, keterbatasan atau implikasi manajerial satu paragraf, practical implication atau originalitas satu paragraf. Di sini untuk purpose langsung saja the study aims. Studi ini bertujuan untuk apa? Untuk desain atau metodologinya sebutkan gitu ya. Riset desainnya ini menggunakan explanatory approach. Datanya dikumpulkan dari survei ke 1.171 responden. Seperti itu, data nanti dianalisis menggunakan SIM. Temuannya apa? Lalu keterbatasan,
Lalu ya implikasinya seperti itu dan ini terdiri dari 257 kata. Demikian penjelasan singkat saya mengenai tata cara menuliskan abstrak. Terima kasih, semoga bermanfaat.